Sama banyak negara di dunia, Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission. Komitmen ini diharapkan pemerintah Indonesia bisa terrealisasi maksimal pada tahun 2060. Pemerintah Indonesia memastikan rencana tersebut akan berjalan tanpa mengganggu proses pembangunan maupun pemulihan ekonomi dalam negeri. Dan untuk mengulas lebih jauh terkait komitmen pemerintah Indonesia dan upaya perbankan untuk mendukung hal tersebut, saat ini kami sudah tersambung bersama Executive Director Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia, Bapak Heru Gautama Hatman. Selamat siang Pak Heru, apa kabarnya Pak? Selamat siang Mbak Sasha, apa kabar? Baik Pak, selamat ya Pak Heru atas pencapaian Bank DBS Indonesia meraih penghargaan Most Sustainable Bank 2022. Dan Terima kasih. berkaitan dengan hal ini Pak, ada sejumlah hal nih yang ingin kami diskusikan dan tanyakan langsung kepada Bapak. Pak Heru, kita tahu DBS Group ini kan memiliki target net zero emission pada tahun 2050. Sebagai anak usaha, apa saja sih Pak sederet inisiatif yang disiapkan DBS Indonesia untuk mendukung hal tersebut? Baik, terima kasih Mbak Sasha, thank you for having me. Jadi secara grup, DBS itu memiliki 3 pilar sustainability yang mendasari pemikiran kami terkait ESG. Yang pertama yaitu responsible banking atau yang biasa kami sebut sustainable financing. Yang kedua responsible business practices. Dan pilar ketiga adalah impact beyond banking. Mungkin terkait hal ini kita akan fokus di responsible banking atau sustainable financing. Jadi DBS Group baru-baru ini mengumumkan our path to net zero yang pada intinya kami akan mencoba mendekarbonisasi beberapa sektor dalam rangka transition financing. Sektor yang telah kami identify yang pertama adalah energi, oil and gas, otomotif, aviasi, shipping, steel plants, dan real estate. Dekarbonisasi yang dimaksud adalah mengurangi emisi karbon dalam menjalankan operasional bisnis sehari-hari. Dekarbonisasi dapat ditempuh melalui 3 cara, yaitu clean energy atau elektrifikasi, battery minerals, dan juga energi efisiensi. Bisnis kami di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu corporate banking dan consumer banking. Dari masing-masing bisnis unit tersebut, kami juga sudah mempraktekkan ESG financing ataupun transition financing kepada klien kami. Untuk corporate banking, kami melalui solusi perbankan dalam beberapa instrumen seperti contohnya sustainability link loan dan juga sustainability link bond, baik berupa lending dalam rupiah ataupun US dollar. Yang dimaksud di sini adalah lending atau fundraising dengan menetapkan KPI atau target KPI dalam bentuk sustainability, seperti misalnya mengurangi wastewater atau health and safety. Hal ini dikaitkan dengan insentif untuk financing charges atau bunga perbankan yang lebih rendah yang akan diterapkan dalam bentuk tiering ke depan. Struktur ini melibatkan third party opinion dalam menetapkan KPI yang dimaksud untuk check and balances. Mungkin sebagai contoh, di awal tahun 2021 kami membantu PT Java Concrete Indonesia untuk fundraising International Global Bond sebesar 350 juta dalam bentuk Sustainability Link Bond. Ini adalah International Bond Offering. Terus baru-baru ini kami juga memberikan sekitar 28 juta financing untuk biomass yang dimiliki oleh grup Indika. Dan baru-baru ini yang kami announce, kami juga memberikan sekitar 500 miliar modal kerja untuk perusahaan fintech aquaculture yang bernama eFishery dari Indonesia. Dari sisi consumer banking, kami bekerja sama dengan fintech untuk membangun satu ekosistem joint financing untuk menyalurkan kredit kepada low income earners, yaitu mereka yang berpendapatan di bawah 8 juta rupiah per bulan. Kami bekerja sama dengan fintech-fintech seperti Kredivo, Home Credit Indonesia, dan juga Shopee Pay Later. Solusi perbankan untuk inklusi keuangan di retail banking kami ini juga sangat mendapat respon yang positif. Di tahun 2022 year to date, pada saat ini kami mampu mendapat respons positif, yaitu 800.000 customer baru yang telah kami approve, dan insya Allah tahun depan kami akan lebih meningkatkan number of customer yang akan
berpartisipasi. Selain itu dari sisi retail, kami juga menawarkan green saving product, di mana kami menawarkan fitur berupa tabungan yang ada unsur donasi kepada beberapa petani coklat yang tersebar di Sumatera dan Sulawesi. Kurang lebih seperti itu, Sasha. Oke, Pak, selain sederet inisiatif yang tadi disebutkan, bagaimana DBS Indonesia bersinergi dengan pemerintah maupun BUMN untuk mendorong sustainable finance? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali karena kami cukup dekat dengan BUMN dan juga regulator, di mana kami berusaha untuk mendorong agenda pemerintah melalui POJK 51 ya, mengenai Sustainable Finance Implementation dan berpartisipasi secara aktif baik berupa advokasi maupun fundraising. Sinergi kami dengan BUMN ada beberapa juga melalui instrumen yang tadi saya sebutkan seperti Sustainability Link Loan dan Sustainability Link Bond untuk BUMN yang beroperasi di bidang financial services, energi, power, dan juga pendukung infrastruktur. Kami juga sedang membantu pemerintah untuk memberikan advice dalam rangka ETM atau Energy Transition Mechanism dengan cara fundraising untuk meng-early terminate beberapa coal power plant di Indonesia atau PLTU yang secara gradual dan secara ekonomis akan digantikan dengan energi terbarukan. Selain itu, kami juga saat ini sedang menjajaki kerjasama dengan Indonesia Battery Corporation atau IBC untuk membangun salah satu ekosistem electric vehicle di Indonesia karena Indonesia adalah salah satu produsen terbesar nikel di dunia yang merupakan komponen utama untuk battery electric vehicle. Kurang lebih seperti itu. Oke, dan hingga saat ini sudah berapa banyak sih Pak kredit yang DBS Indonesia berikan nih kepada sektor ekonomi hijau berbasis environmental, social and governance atau ESG? Dan bisa dielaborasikan Pak beberapa contoh proyek berbasis ESG yang mendapat dukungan kredit nih Pak dari DBS Indonesia? Ya, terima kasih. Tentunya kami secara aktif terus membangun pipeline untuk financing di sektor ESG ini. Namun secara beberapa deal sudah terrealisasi. Contohnya kami berpartisipasi untuk konsorsium, berpartisipasi financing ya, untuk konsorsium Hyundai, Kia, dan LG untuk membangun pabrik baterai yang baru akan mulai konstruksi di daerah Kerawang. Totalnya sekitar 1 bilion US dollar. Kami berpartisipasi dengan beberapa mitra perbankan lainnya. Terus yang kedua, seperti yang kami sebutkan sebelumnya, anak usaha Indika Energy untuk transition financing untuk mendanai pengembangan proyek wood chip sebagai raw material untuk clean energy atau biomass. Dan yang kami juga sebutkan sebelumnya e-fishery, di mana kami memberikan pinjaman jangka pendek sebesar 500 miliar untuk modal kerja untuk meningkatkan pelayanannya. Pendanaan pertama kepada e-fishery ini adalah yang pertama bagi DBS Indonesia untuk sektor aquatech, sekaligus pinjaman pertama bagi e-fishery yang sejak didirikan di tahun 2013. Untuk kedepannya, untuk tahun depan, kira-kira kami ada beberapa financing pipeline, baik di sektor swasta maupun di sektor BUMN, di energi, power, dan juga electric vehicle. Oke, dengan peluang yang cukup besar di tanah air, seperti apa sih Pak pandangan DBS Indonesia terhadap prospek kredit berbasis ESG di Indonesia? Oke, sebenarnya hal ini dimulai dari inisiatif pemerintah yang melarang ekspor mineral atau nikel yang diharuskan untuk memproduksi nilai tambah di dalam negeri untuk keperluan ekspor dan membangun ekosistem electric vehicle. Investasi yang dimaksud oleh pemerintah di sini adalah mendirikan smelter untuk mengolah nikel ore menjadi komponen utama baterai. Jadi secara garis besar prospek kredit berbasis ESG ini sangat-sangat positif dan sudah ada beberapa foreign direct investment baik dari China dan Korea yang masuk ke Indonesia. Contohnya
dari konsorsium Korea tadi, Hyundai, Kia, LG sedang mendirikan pabrik baterai electric vehicle di Kerawang untuk keperluan domestik dan juga ekspor. Yang kedua juga investasi konkret dan masif dari China bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, yaitu di Indonesia Morowali Industrial Park dan juga di Indonesia WDB Industrial Park. Total investasi yang sudah mereka masukkan di sini adalah kurang lebih sekitar 18 billion. Kebetulan saya juga baru sedang habis site visit ya ke Indonesia Morowali Industrial Park dan itu cukup impresif karena mereka mempekerjakan sekitar 50.000 tenaga kerja dan sebagian besar adalah tenaga kerja lokal. Paling tidak mereka memiliki sekitar 11 smelter dan juga stainless steel product dan juga total investasi yang mereka masukkan di sini adalah sekitar 18 billion tadi. Dan Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di Indonesia, kurang lebih 50% dari total deposit nikel di Indonesia ada di dunia ada di Indonesia, di mana sebagian besar ada di Sentral Sulawesi dan sebagian besar lagi ada di Halmahera. Hal tersebut juga menjadi agenda utama di konferensi G20 kemarin, di mana ketahanan pangan dan green energy merupakan salah satu topik yang dibahas. Pemerintah juga secara strategis juga telah mendapatkan komitmen financing dari negara-negara mitra sebesar 20 billion untuk keperluan transisi energi dari batu bara dan bertahap berbasis secara ekonomis menjadi renewable seperti wind, solar, hydro, dan geothermal. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Heru atas informasi yang sudah di-share kepada kami. Semoga target-target di BS Indonesia dilancarkan ya Pak. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Oke, terima kasih Sasha. Demikian itulah sesi dialog saya bersama dengan Heru Gautama Hatman, Executive Director Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia dalam segmen Money Talks.